sekali saya Magda Juliani kembali menjumpai Anda dalam berita Riau dan Kepri hari ini. Sejumlah informasi terhangat telah kami siapkan untuk Anda. Berikut di antaranya. Ratusan calon penumpang pesawat rute Tanjung Pinang, Jakarta batal berangkat. Akibatnya ratusan penumpang terkendala. Puluhan pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal dideportasi dari Malaysia melalui Pelabuhan Internasional Dumai. Para PMI dipulangkan setelah menjalani hukuman di Malaysia. Menu ikan asam pedas sebagai masakan khas Melayu meraih rekor muri di Batam. Sebanyak 1.000 porsi lebih disajikan untuk masyarakat. Ratusan calon penumpang pesawat rute Tanjung Pinang, Jakarta menunda keberangkatan hingga penumpang terlantar di Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Penerbangan pesawat Citylink dengan nomor KIG 975 rute Tanjung Pinang, Jakarta dijadwalkan terbang pukul 15.30 WIB mengalami penundaan hingga 1 hari. Penumpang yang sempat masuk ke dalam pesawat kemudian diturunkan kembali. Mereka lalu dialihkan ke ruang tunggu selama lebih dari 3 jam. Pihak maskapai akhirnya mengumumkan pembatalan terbang secara resmi. Salah seorang penumpang mengatakan telah dirugikan jutaan rupiah lantaran tiket perjalanan selanjutnya seperti tiket travel ke Jogja, hotel, dan tiket kereta hangus. Banyak banget saya dirugikan. Pertama, waktu saya. Yang kedua, perjalanan saya ini tidak sampai ke Jakarta doang. Saya harus melanjutkan ke Jogja dan ke Pacitan. Saya sudah membeli tiket untuk 3 penumpang. Travel, hotel, itu sebanyak untuk 3 orang. Saya tidak dapat kompensasi apapun dari Citylink. Citylink menghindar dengan alasan itu dibawa tidak ada hubungan, tidak ada kerjasama dengan Citylink. Tapi kan sebagai customer, saya tetap dirugiin. Saya tetap dirugiin, sangat dirugiin. Saya merasa saya sama posisi saya dengan customer lainnya. Sementara manajer Citylink Bandara RHF Tanjung Pinang mengatakan pihaknya akan memberikan kompensasi sesuai ketentuan. Ada proses cancel 975 penerbangan dari Tanjung Pinang ke Jakarta karena ada alasan teknis ya Pak ya, sehingga dari manajemen atau kantor pusat memutuskan bahwasanya karena pesawat belum bisa serviceable sehingga di cancelkan penerbangan ini. Adapun arahan dari kantor pusat dan pengaturan itu kompensasi yang diberikan yaitu refund ataupun reschedule, dan mungkin mohon maaf ada SOG baru bisa menyediakan snack ya Pak ya, ataupun mungkin ya reroute ke Batam, cuman sudah malam mungkin tidak bisa terangkat. Atas pembatalan itu, pihak maskapai memberikan kompensasi kepada para penumpang berupa makanan, penginapan di kota Tanjung Pinang untuk menunggu penerbangan berikutnya. Aulia Ihsan melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Jenazah korban pembunuhan di Singapura diserahkan pada keluarga di Pekanbaru Riau. Korban bernama Nurida Rahmaheri, berusia 38 tahun, dihabisi suaminya sendiri di sebuah hotel di Singapura pada 24 Oktober lalu. Jenazah tiba di Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru Senin pagi 27 Oktober disambut haru keluarga. Selanjutnya jenazah dibawa ke rumah duka di Kecamatan Tuah Madani.
Tiba jam berapa tadi Pak? 9.30. Menggunakan pesawat apa tadi Pak? Garuda. Dari mana ke mana? Dari Jakarta ya, ke Pekanbaru. Singapurnya kemarin ya sampai. Itu aja Pak. Izin ya. Mohon maaf sebelumnya. Tersangka pembunuhan yang tidak lain merupakan suami korban bernama Salahuddin. Usai membunuh istrinya, tersangka menyerahkan diri ke aparat keamanan Singapura. Tersangka kini ditahan aparat keamanan di Singapura dan terancam hukuman mati. Belum diketahui motif pembunuhan tersebut. Tersangka kini dalam pemeriksaan di Singapura. Ahmad Iswan dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru, Riau. Upaya penertiban gelandangan terus ditingkatkan di Pekanbaru Riau. Satpol PP menggelar razia rutin di sejumlah titik untuk menangkap para gelandangan yang mengganggu ketertiban umum. Para gelandangan biasanya mangkal di lampu merah, meminta-minta di jalanan hingga meresahkan masyarakat. Dalam penertiban gelandangan dan pengemis atau gepeng, Pemko Pekanbaru juga menyasar warga yang memberi sumbangan. Untuk itu, agar tidak terjaring dalam razia ini, masyarakat yang ingin bersedekah dan berinfak diminta menyalurkan ke lembaga resmi. Operasi Aman 2025 skala besar yang dilaksanakan tim gabungan dalam 4 hari berturut-turut, menangkap sebanyak 149 orang gelandangan yang terdiri dari gelandangan, pengemis, manusia silver, paogah, anak terlantar, hingga lansia terlantar. Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengatakan, peran masyarakat sangat diperlukan untuk menertibkan para gelandangan dengan tidak memberi sumbangan di jalanan. Kita sangat mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat Kota Pekanbaru untuk bersama-sama dengan pemerintah memutus mata rantai kegiatan gelandang pengemis yang dilaksanakan di persimpangan-persimpangan lampu merah dan jalan-jalan protokol, yaitu dengan tidak memberikan sumbangan kepada gelandang dan pengemis tersebut. Ya, ini sangat usaha ini mungkin sangat berarti bagi kita untuk memutus mata rantai kegiatan gelandang pengemis di lampu merah. Kemudian kami juga tentu tidak menyasar hanya gelandang pengemis, tetapi juga nanti kemungkinan besar kita akan juga menyasar masyarakat yang tetap memberikan uang kepada gelandang pengemis ya di lampu merah, untuk kami berikan juga peringatan dan sanksi yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi mari kita sama-sama mendukung ya program pemerintah untuk meminimalisir kegiatan di persimpangan lampu merah. Kemudian kami dari pemerintah juga akan menata keberadaan PPKS yang ada di Kota Pekanbaru. Warga yang ingin berinfak diharapkan menyalurkan melalui lembaga resmi sehingga dapat terwujud ketertiban umum. Ahmad Iswan dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru Riau.